الأخيار سألت الله بارينا يا بلغنا أمانينا سألت الله بارينا يا بلغنا أمانينا بجاه المصطفى المختار رب فاجعلنا من الأخيار الله الله من الأخيار ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار رب فاجعلنا من الأخيار الله 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 من الأحياء Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirqawiyyil matin, Bismillah, 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 Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Hayana qul sifat Allah, hayana rib wahdaniyatan Allah wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu bi nafsi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayyun sama basar kalamun qadiran muridan
aliman ayyan syami'an basyiran mutakaliman. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata hamdihi wa midada ihsanihi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zamil ulama wal amilin wa khususan li Syekh Abdul Qadir Jailani wa zamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sawaba misla jalika ala ma qira'atina alaihim ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Ya tamannuna isal rahmati. Kamu di situ akan terhubunglah kepada pemilik zurahmah, pemilik rahmat. Kamu akan tersambung dengan pemilik rahmat. Siapa pemilik rahmat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini saya mengingatkan lagi kembali kepada suhud rahmat, cara pandang rahmat, memandang alam semesta ini rahmat, melewati saluran jendela, melihati orang fakir dan miskin. Pernah kan ada hadis Nabi, coba lihat orang di bawah kamu, jangan kau lihat di atas kamu. Kalau kamu melihat di bawah kamu, pasti kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah semuanya. Jadi kalau kita ingin terisol, terwusul kepada rahmat Allah, perhatikan orang fakir. Kalau kita juga tidak bisa memahami orang fakir, bagaimana kita bisa memandang tentang rahmat Allah di semesta alam ini? Karena beberapa kelas dan perbedaan itu barulah terbuka tirai kepada kita adanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang sakit, kita sehat, baru sadar kita, wah ini enaknya. Kalau masih tidak merasa lagi juga, Anda disakitkan oleh Allah. Masuk ke rumah sakit Anda, duduk terbaring, enak sehat bisa tertawa, enak sehat bisa minum kopi dan ngobrol bersama kawan. Subhanallah, berarti Allah menjohirkan dirinya dalam kehidupan ini. Pernahkah kita lupa terhadap keadaan itu? Seharusnya kita ingat kepada Allah. Johir enggak Allah? Kelihatan enggak Allah? Rahmat Allah terlihat enggak? Allah itulah disebut dengan Rabbun, ya kan? Kalau kita berdoa ya Rabbi, ya kan mufradnya. Kalau jamaknya ya Rabbana. Para nabi itu kan sering berdoa ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin. Rabbana kan? Rabbana itu dari kata-kata apa? Rabb itu salah satu makna Rabb itu pendidik, murabbi, orang yang mendidik kita. Guru-guru kita itu murabbi. Murabbi artinya orang yang memberi pendidikan kepada kita. Allah itulah murabbil akbar.
yang sesungguhnya mendidik kepada kita. Makanya kita panggil Rabbi. Di mana dia mendidik? Tadi lewat jendela-jendela tadi. Itulah majhar Allah dalam hidup ini. Majhar, pernah dengar majhar? Dulu pernah saya kisahkan. Majhar itu Allah menampakkan dirinya dalam kehidupan. Melewati apa? Melewati tadi. Orang-orang fakir ada di dunia ini. Makanya orang fakir itu tidak pernah habis di dunia ini. Karena memang sengaja diadakan Allah adanya orang fakir dan miskin. Orang kaya itu tidak bisa semuanya di dunia ini. Kenapa? Karena Allah ingin memajharkan adanya orang kaya dan adanya orang miskin. Di situ engkau bisa melihat Allah. Ada sehat, ada sakit. Disitulah Allah waktu sehat dan sakit itu berbolak-balik al-aqsu. Disitulah engkau melihat Tuhanmu, Rabbmu yang maha mendidik dan memberikan kebaikan yang banyak kepada diri kita. Subhanallah, subhanallah. Maka itulah isolur rahmah. Itulah link engkau bisa melihat rahmat Allah. Perhatikan istrimu, pandang dia rahmat dari Allah, kamu akan sayang kepada istrimu. Suruh juga, minta juga istri memandang rahmat kepadamu. Tapi mulailah dari kita suami. Makin sering kita melihat anak dan istri kita rahmat, maka akan berbaliklah dirinya pun tanpa sadar, ruhnya akan merasakan. Setelah merasakan itu, dia pun akan melihat kita sebagai rahmat bagi kehidupan mereka. Subhanallah, subhanallah. Habib Faisal, perindu Allah dan Rasulnya, alhamdulillah datang. Alhamdulillah, panjang umur, tawil umurahu, wasah jasadahu. Wah, bagian Habib kah banyak nah. Kada sikong nah. Alhamdulillah. Habib Faisal, alhamdulillah. Sini Bib. Rahman di jalan lagi. Nggih, Masya Allah datang ke sini. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Rombongan dari Amin, amin. Oh ya kah, alhamdulillah. Habib Talib, ashab. Allah, mudah-mudahan sehat pian. Sakrani ke pian? Kasrani lah. Padallah. Kedatangan Habib Abdurrahman. Alhamdulillah, mudah-mudahan sidin padallah. Selamat. Ma'assalamah. Nah, ini rahasianya. Isalur rahmah. Jadi kalau pian membaca di rumah Bismillahirrahmanirrahim, kita doakanlah panjang umur bagian Habib lah, Habib Faisal Al-Qab, kemudian Habib Talib Ashab ini Palembang biasanya sahab ini. Kemudian guru-guru yang lain, mudah-mudahan mereka juga panjang umur, sehat, afiat fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Isalur rahmah. Bila rahmah itu pian dapat memandang, terhubunglah pian dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kita memandang isi nih. Kalau kita sholat, disuruh Allah, disuruh Rasulullah supaya membaca surah apa? Surah Al-Fatihah. Zurrahmah. Surah Fatihah itu memiliki nilai rahmat, gambaran rahmat semesta alam. Lalu kita baca, belum isi kan tuh? Berarti kita masih lemarinya, bukan isi kan? Kalau kita baca surah Fatihah masih johirnya kan? Isinya apa? Cara pandang dalam kehidupan. Itulah isi daripada surah Al-Fatihah. Pahamlah lah. Berarti tanpa membaca pun kita membaca surah Al-Fatihah. Kalau kita bisa suhud rahmat, ya lah, tanpa sadar kita sebenarnya membaca surah Al-Fatihah. Itulah batin isi daripada surah Al-Fatihah. Nah, daim surah Fatihah itu suhud rahmat. Berapa kali saya nih menghubungkan terus dengan rahmatnya? Ada rahasia besarnya nanti kan. Nah, selalu begitu. Dan ini mudah diamalkan, tidak ada sulit. Dan tidak ada guru yang akan menilai kita, tidak ada. Kalau di sekolah kan kalau pelajaran tuh pasti ada ulangannya kan. Kalau ini ya, seberapa kita bisa? Iyalah Kak Fasulan. Gampang Kak Fasulan lah.
gampang sekali. Nah, jadi selama kita rahmat melihat alam nih, apa rahmat, rokok rahmat, benda ini rahmat, kertas rahmat, semuanya. Akhirnya kita melihat Allah. Akhirnya kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selama kita memandang itu berarti kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu isi daripada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu adalah apa? Kesimpulan pokok umul kitab. Jadi sebiji Al-Quran itu dapat disimpulkan dengan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah disimpulkan lagi jadi apa? Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu disimpulkan lagi jadi apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim disimpulkan jadi apa? Jadi Rahman. Rahman disimpulkan jadi apa? Jadi Allah. Allah disimpulkan jadi apa? Hu disimpulkan lagi jadi apa? Ayo. Tanpa huruf, tanpa suara, bila harfin wala. Dan alam semesta ini sebenarnya tanpa huruf, tanpa suara. Subhanallah. Kayak apa itu? Tapi nanti kita melihat itu bagaimana memahami itu. Insya Allah mengerti sendiri. Zu rahmah, dengan rahmat Allah, pemilik rahmat. Ilal khalqi, sudah. Maka engkau melihat rahmat Allah itu pasti dengan fasilitas. Fasilitasnya adalah memandang makhluk alam semesta ini tidak lain adalah ciptaan Allah. Jadi fasilitasnya apa, anak tangganya memang harus melihat makhluk. Disitulah kita menemukan melihat rahmat Allah, ya kah? Nah, kita berbahagia anak kita punya anak, ya lah. Coba bayangkan anak pian seluruh Indonesia ini anak pian gak Pak? Rahmat, sebagai rahmat, ya kah? Satu orang aja kita punya anak sudah senang lah. Nah, subhanallah. Maka Allah, semua alam semesta ini makhluk Allah, ciptaan Allah. Ya kalau guru lah, ya kah? Berarti kita bisa melihat pemilik rahmat itu, subhanallah. Oh, bukan se-Indonesia aja lah, satu dunia lah. Oh, bukan dunia aja, di luar dunia ini ada juga dunia lain. Bahkan ada dunia di bawah laut, ya kah? Maka bila pian melakukan itu, termasuklah pian sudah melakukan yang disebut dengan pana namanya. Pana itu, nah lun ambilkan Jala'ul Qadir. Jala'ul Qadir ini salah satu kitab dari Syekh Abdul Qadir Zailani. Nah, supaya sedikit lah. Al-abdu iza fana an nafsihi wa hawa'u wa iradatihi wa anil khalqi sara fil akhirati bil makna. Nah, sampai situ kata-katanya. Seorang hamba bila sudah dia fana dengan zurahmat tadi, memandang rahmatnya itu, mulailah terkikis nafsunya. Hawa nafsunya hilang. Mulai, coba aja memandang rahmat, hawa nafsunya hilang. Iri tidak mau lagi dengan orang. Kenapa jadi tidak mau lagi iri? Karena apa? Karena sama-sama rahmat. Mau marah dengan orang, keingatan rahmat Allah juga. Dia ini sudah anda jadi marah dengan orang. Hilang kalau sifat-sifat buruk kita, ya kah? Subhanallah. Pencuri, mau mencuri, aku mau mengambil rahmat dari situ. Tapi keingatan tangan ini juga rahmat. Tidak lagi mencuri. Ada kisah terbalik, kisah Paloy. Supaya ingat, supaya jangan tegang. Kisah Paloy. Kalau mencuri itu lebih bagusnya tulah makanya ngobrol. Jangan lagi kita mencuri asal-asal curi jar. Habis itu jangan ke orang kaya jajar. Terus kemana? Ke aja kita mencuri rumah tuan guru aja kita curi jar. Wah, kenapa aja tuh lama? Soalnya jar di akhirat kita mengembalikan harta bendanya menurut tuan guru juga. Nanti di akhirat dipertanggungjawabkan segala yang kita curi. Jadi kalau kita mencuri dengan tuan guru, ini kisah Habib Muhammad nih, mana Habib Muhammadnya adalah? Kalau kita mencuri benda tuan guru, mengembalikannya nanti kita di akhirat di surga.
Jadi langsung aja kita masuk surga jar paloi bah. Iya om, ini terbalik kisahnya nih Bibay. Habib diantamnya. Harus angkit Habib kah disikatnya toh. Ini salah memahami rahmat nih bahaya juga. Tetapi pahami rahmat itu dengan hati nurani. Ya, jangan pakai akal nanti. Jalan rahmat. Ini nyata-nyata sakit gigi aku rahmat lah. Ini nyata-nyata aku sakit rahmat lah. Mungkin karena belum belajar. Kalau sudah belajar bisa nanti terjawab sendiri. Subhanallah, jawaban-jawaban itu. Nah, itu tadi itu jalaul khatir. Bahkan wafil akhirati bimakna. Nah, ini akhirat itu nanti makna aja. Tapi kita belum sampai di sana lah. Kan ada dalam hadis Nabi di akhirat nanti bigairi hisab. Dia datang tapi tidak dihisab. Paham? Yaumul Mahsyar tidak dihisab. Ada 70.000 dalam Sahih Bukhari, 70.000 orang mati, mereka di akhirat tidak bisa dihisab. Mudahan pian tergolong daripada 70.000 ini. Tidak dihisab tuh tidak dihitung, ama-amalan tidak dihitung. Langsung Bib? Masuk ke langsung masuk surga, tidak melewati Yaumul Hasar, tidak melewati Yaumul Hisab, hari perhitungan tidak dilewatinya, ndak ada diseleksi lagi. Itulah maksud di akhirat itu bimakna. Maksudnya adanya akhirat baginya seperti tidak ada. Seperti tidak ada hisab itu. Kenapa? Johir batinnya memandang hanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini sudah termasuk panak namanya. Syekh Imam Qushairi menjelaskan supaya pian yakin dengan rahmat Allah. Asyaral qaum bil fana ila syukutil ausyafil majmumah wa asyaru bil baqa ilal qiyami al ausyafil mahmudah bihi. Ketahuilah orang yang fana itu, kata Syekh Imam Qushairi, ialah orang yang sifat-sifat mazmumah yang pada dirinya sudah hilang. Yang ada hanyalah sifat banyak yang terpujinya. Maka saat itu orang itu sudah fana. Sifat buruknya hilang. Menghilangkan sifat buruk ini kan susah. Maka cara menghilangkan sifat buruk itu adalah dengan memandang rahmat bagi Allah sekalian alam semesta ini, termasuk diri kita. Maka dengan itu tanpa sadar berubahlah kita dari negatif menjadi positif, dari gelap menjadi terang benderang. Minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menjadi terang benderang. Nah, ini rahmat. Palui mandang rahmat juga. Suatu hari Bipay, Palui guru Aina ditelepon oleh dokter. Kenapa Bu Dokter? Dokter ini masih keluarga Palui lagi. Jadi dokter ini sayang. Tuh kakek kamu tuh tadi nelponku, kata dokter. Kata dokter nih, Palui bisa keluarga dokter juga. Kenapa Kai menelpon? Kenapa kakek menelpon menelpon engkau Bu? Bahasa lainnya acil lah atau apalah gitu kan, atau tante lah gitu kan. Begini kata dokter, kata kakek, apa memang di rumah kamu tuh ada begini, kakek kamu cerita bahwa sekarang di rumah kamu itu ada WC otomatis lampunya nyala. Jadi bilanya ke WC kencing langsung nyala. Wah, coba lo ya apa nih lah. Sebentar nanti lo cek palu ya di rumah ini ada kah WC sekarang kan Bib ada Bib WC Bib bila dibuka Bib pintu Bib nyala langsung Bib bila ditutup saja. Kayak ini jadi palu diintipakan palu ya, dicari palu ya malam, pas malam kayaknya keluar sekalinya kencing sedin. Kencingnya di mana? Kencingnya di kulkas lemari es. Otomatis nyala kalau kulkas tuh. Ya lah guru lah.
Pipa? Oh nyala. Ada lampunya. Bah iya benar kayak ini jadi sebaloy. Terdiam baloy. Ya kah? Kenapa Sidin? Sidin sudah kan? Sudah apa? Pikun bahasa lainnya pikun. Nggak ada lagi. Pana kan Sidin? Pana. Tapi pana yang kita bicarakan bukan pana itu. Pana yang kita bicarakan adalah hilangnya sifat buruk, timbulnya sifat terpuji. Pada saat sifat terpuji itu sudah tumbuh, disitulah posisi yang disebut dengan bako pilah. Jadi ada pana pilah, ada bako pilah. Nah, mudah-mudahan dapat dimengerti lah. Isalur rahmah, mudah-mudahan kita dapat memahami ini. Ulun tutup dengan sebuah hadis Nabi. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, An-nasu iyalullahi azza wa jalla. Sebenarnya manusia itu adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wow, bahasa hadis nih, hadis Nabi nih. Tapi keluarga di sini pahami dalam makna lah. Dalam makna, jangan johir. Kita semua manusia adalah mukmin ya, tidak semua manusia. An-nasu iyalullahi azza wa jalla. Semua manusia itu iyalullah azza wa jalla adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahabbun nas, dan sebagus-bagusnya manusia ilallahi azza wa jalla ialah sebagus-bagusnya manusia menurut Allah ampa'uhum li iyalihi, yang bermanfaat, yang bisa baik dengan keluarganya. Jadi kita mulai berbuat baik ini kepada keluarga kita, memandang rahmat ini adalah keluarga kita, baru kepada orang lain. Kalau pakai tahap, tapi kalau langsung aja boleh aja. Alam semesta ini pandang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lihat dalam Faidul Qadir, kitab tentang hadis, riwayat tentang hadis tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberikan faidah kita di dunia dan akhirat, dan dapat kita amalkan. Pada akhirnya kita mengamalkan surah Al-Fatihah tanpa huruf, tanpa suara. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.